Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah analisa untuk gold besok ya teman-teman, hari Senin tanggal 7 Juli. Ya, sebelumnya kita akan coba menganalisa lah apa yang akan terjadi besok. Dan juga besok insya Allah saya akan memulai live trading ya teman-teman. Buat kalian ya, silahkan jika berminat ya ditonton saja besok. Saya juga nggak tahu ya guys ya besok profit apa enggak karena saya ini juga pemula dalam trading, belum mahir-mahir banget. Ya besok kita akan coba menganalisa market dan coba entry bareng-bareng ya. Dan dalam live trading tersebut saya memang sengaja menggunakan modal kecil ya teman-teman, $100 saja. Kenapa? Karena yang pertama jujur saja saya sudah lama sekali tidak scalping ya. Jadi takutnya nanti malah buang-buang modal ya, dan takut juga nanti memperburuk keadaan gitu. Maksudnya takutnya kalian udah ikutin saya entry ternyata loss terus gitu kan. Jadi saya pakai modal kecil saja, dan juga di situ saya menggunakan lot yang kecil ya, mungkin 0,01 atau ya maksimal 0,02 lah. Ya itu bertahap ya teman-teman. Mungkin besok kalau kita bulan pertama sudah profit kayak gitu, tidak MC lah minimal ya. Nanti bulan kedua kita bisa naikkan modal dan seterusnya. Ya nanti kita lihat perkembangannya lah ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita akan kembali menganalisa apa yang terjadi di gold ya teman-teman. Pertama banget ya, pertama sekali yang ingin saya notice ya di H4. H4 ini cukup kuat ya teman-teman. Di H4 kalau kalian perhatikan di sini ada BB mendatar ya guys ya. Jadi BB mendatar ini adalah signal bahwa dia itu sedang sideways. Oke, jadi signal bahwa dia itu sedang sideways, teman-teman. Sama seperti di area sini ya. Ketika bibinya mendatar ini, dia berarti sideways. Tapi ketika dia membuat momentum sell seperti ini, bibinya itu sudah mulai mengembang. Ya kan? Sama juga ketika dia membuat momentum buy di area sini, bibinya itu juga mulai mengembang. Nah, masalahnya kita nggak tahu ya guys ya, dan kita itu tidak, kalau saya pribadi ya, saya tidak akan masuk di BB mendatar seperti ini kecuali ketika terjadi ekstrim ya teman-teman. Karena sebagaimana yang sering saya jelaskan ya, bahwa ekstrim BB mendatar itu kekuatannya sangat tinggi guys. Contohnya di area sini ya, ini tuh ekstrim, ya walaupun BB-nya nggak mendatar banget, tapi ini termasuk BB mendatar ya, BB-nya itu tidak mengembang luas, karena tidak ada momentum ya. Ya di sini ada momentum tapi dia bersama dengan ekstrim guys. Jadi sebenarnya kalian bisa ini ya, bisa meneliti ya bahwa ketika ada momentum itu BB-nya itu mengembang guys, seperti ini. Tapi ketika tidak ada momentum BB-nya itu sideways ya. Intinya kalau ada ekstrim di BB mendatar itu biasanya itu sangat bagus guys. Jadi untuk di H4 ya, karena saya di akun besar, akun utama saya yang main swing, saya kan mainnya di H4 ya guys ya. Dan di sini, di situ saya tidak akan entry kecuali ketika ada ekstrim nanti di H4 ini guys. Karena ini BB mendatar ya, entah besok, tapi feeling saya sih dia akan turun sih guys. Kemungkinan nggak akan membuat ekstrim tapi langsung buat momentum, re-entry kemudian turun lagi. Jadi kalau bisa dibilang apa ya, tren menurut saya ya, tapi menurut saya ini bisa salah banget ya guys ya, karena kalian bisa lihat minggu minggu lalu, minggu kemarin ini kan saya loss lumayan banyak ya, walaupun minggu sebelumnya saya profit banyak, tapi minggu kemarin ini saya loss sekitar $4.000, walaupun minggu sebelumnya kita profit sekitar 18.000, itu ya lumayan banget ya, masih untung dikit lah teman-teman. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kenapa saya bilang sell, guys? Karena di sini ada setup untuk sell ya. Kalau kalian perhatikan di sini ketika terjadi CSAK buy di H4 ini, kemudian dia akan turun membentuk re-entry di area sini ya, guys ya. Nah, ketika setelah membuat re-entry, dia itu naik ke area sini dan dia tidak mampu membuat momentum yang baru, guys. Nah, itu signal awal bahwa ya, bahwa harga itu sudah tidak mampu menembus area top BB di area sini. Kalau nggak mampu menembus area top BB, ya maka dia akan downtrend, guys, akan turun, ya. Logika apa ya? Logika BBMA-nya seperti itu. Karena ini guys, apa ya? Kan kita itu ada aturan ini. Ketika kita masuk di suatu re-entry, kemudian dia sudah mencapai top BB ya, sudah mencapai top BB dan kemudian dia tidak dilanjutkan dengan momentum, kita kan harus cut loss. Bukan cut loss ya, kita harus TP guys. Kenapa harus TP? Karena ketika dia tidak mampu membuat momentum yang baru, ya berarti dia akan turun, entah membuat re-entry lagi atau bahkan membuat CSAK seperti ini. Oke, dia malah membuat CSAK sell seperti ini guys, di H4 ini ya. Dan kalau kalian perhatikan di atas ini ya, di area H4 ini MHV guys. Dan ini MHV yang valid ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di H1 dia itu terjadi ekstrim kalau tidak salah guys di area sini. Nah, benar ya, dia ada ekstrim di area sini. Jadi udah jelas lah kemungkinan dia akan penurunan.
Nah, kemudian dia sudah membuat CSAK sell ya guys ya di H4 tadi. Sebagaimana kita tahu CSAK itu adalah signal ya. Di sini ada signal dan kita tidak akan masuk di CSAK, tapi kita menunggu re-entry. Nah, setelah signal terbentuk ini, dia membentuk re-entry di area sini guys, kalau kalian perhatikan. Sebenarnya ini re-entry yang cukup kuat ya, karena dia re-entry bersamaan dengan mid BB. Seharusnya kalau re-entry bersamaan dengan mid BB, dia akan turun minimal 3 candle ya guys ya. Minimal 3 candle seperti ini akan turun. Tapi ini baru satu candle, terus langsung disusul candle hijau ya. Ini kan dikarenakan hari Jumat kemarin itu market US tutup ya teman-teman. Karena market US tutup ya nggak ada pergerakan gitu guys, makanya sideways saja. Di sini kalau kalian lihat di H1, itu tuh kelihatan banget sideways-nya guys. Tuh ya, di beberapa jam terakhir sebelum penutupan market tuh dia sideways guys, di sini-sini aja gitu. Maksudnya sideways apa? Maksudnya sideways itu gini guys, dia itu cuman bolak-balik dari top BB, dari low BB ke top BB terus turun kayak gini doang. Ya tidak ada momentum yang baru. Kalau tidak ada momentum maka kita nggak bisa ekstrim. Kok nggak bisa ekstrim? Kita nggak bisa entry ya guys ya, karena signal yang bagus itu kan momentum ya. Ketika nggak ada momentum ya kita gimana mau entry ya, susah ya. Jadi prediksi saya sih kemungkinan masih akan turun guys, tapi saya belum akan entry ya, saya masih akan menunggu. Kemudian kalau kalian menggunakan SOP yang saya bagikan yang untuk akun platform itu, dan itu juga yang saya gunakan di akun besar ya teman-teman, itu kan kita menunggu re-entry di H4, dan di sini sudah terbentuk re-entry di H4 ya. Kemudian setelah H4 ada re-entry, kita kan menunggu di H1 terjadi CSAK ya. Dan di sini kalau kalian perhatikan di H1 ini belum ada CSAK guys, tidak ada CSAK sama sekali ya, tidak ada sama sekali, karena mulai dari candle area sini sampai area sini tidak ada candle yang mampu close di bawah MA5 MA10 ya. Ya memang candle-candle di sebelah sini memang menembus mid BB ya guys ya. Di area sini menembus mid BB, tapi dia tidak mampu menembus MA5 MA10 low ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu CSAK, dan karena belum CSAK kita nggak bisa narik Fibo kan. Kan harusnya kalau udah ada CSAK kita narik Fibo ke atas ini ya. Untuk SL dan TP kita tentukan menggunakan Fibo ini. Tapi karena belum ada CSAK ya kita nggak bisa guys. Oke. Jadi apa ya? Kalau menurut saya sih, saya masih akan menunggu ya guys ya. Saya akan masih menunggu apa yang akan terjadi di gold besok. Dan besok saya juga akan live ya. Nggak tahu ya di sesi mana besok, tergantung saya juga senggangnya teman-teman. Ya mungkin di sesi London atau sesi US ya. Di sini soalnya jamnya agak beda ya kalian dengan saya. Kita beda lokasi, jadi saya menyesuaikan jam di sini juga. Dan ya saya usahakan sesuai juga lah dengan jam teman-teman di Indonesia nanti ya. Nah, jadi kesimpulannya apa, guys? Di sini kesimpulannya kemungkinan besar gold ini akan turun dulu baru naik, guys. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Maksud saya, kalaupun gold ini mau naik ke atas ya, mau naik ke atas, dia itu harus turun dulu, guys. Dia harus turun dulu ke area low BP di area sini untuk membentuk ekstrim ya, kemungkinan besar. Membentuk ekstrim, kemudian mungkin apa langsung CSAK, re-entry, terus langsung naik ke atas sana, guys. Itu kalau planningnya naik ya. Kalau kalian positif dia akan naik, tapi dia pasti tetap kemungkinan besar akan turun dulu ke area sini untuk membentuk ekstrim guys. Kenapa? Karena dia harus turun untuk menjemput re-entry CSAK di daily ya guys ya. Karena di daily ini kalau kalian perhatikan di sini ada CSAK buy ya, walaupun di sini kurang valid sebenarnya, tapi ya nggak masalah lah kalau kalian menganggap itu. Maka kan dia akan re-entry di area bawah sini guys. Ketika dia re-entry di situ, maka di H4 tadi dia akan berada di area low BB dan dia membentuk ekstrim. Kalau dia nanti membentuk ekstrim di area low BB di sebelah sini, ekstrim buy, maka saya juga akan buy, guys. Nah, itu kemungkinan pertama jika kalian apa apa ya mempercayai akan naik ya, guys ya. Tapi kalau saya pribadi kemungkinan dia akan turun ya. Setelah re-entry di sini mungkin dia akan sideways dulu kayak gini, guys. Nah, kemungkinan dia nanti akan membuat momentum yang baru, guys. Oke. Kalau sudah ada momentum yang baru, kita tinggal nunggu re-entry kemudian untuk lanjut penurunan. Jadi nanti kita akan entry di area di sebelah sini. Tapi kalau kita scalping guys, nanti di area penurunan ini saja, misal dia beneran turun membuat momentum, kita nanti kemungkinan besar akan dapat entry ya di M5 atau M15. Itu ya besok lah ya guys ya, kita bersama-sama lah besok untuk live trading ya. Semoga kita profit banyak ya guys ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu ya. Tidak ada hal yang banyak yang perlu kita bahas guys, karena ya ini sedang setupnya itu sedang kurang bagus gitu ya, sedang nggak jelas gitu, naik turunnya itu sedang nggak jelas. Tapi ya kalau prediksi saya sih turun sih guys, prediksi saya masih turun ya. Kita akan coba lihat lah besok, dan kita akan live trading bareng-bareng. Oke teman-teman, akhirul kalam, semoga membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.